Halo Ayah Bunda, saya Dr. Felix. Sebagai dokter anak, saya tahu betul salah satu kekhawatiran terbesar orang tua itu adalah soal berat badan si kecil. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas soal susu formula khusus ini. Apakah ini beneran solusi atau sebetulnya cuma alat bantu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Pertanyaan yang pasti ada di benak banyak ayah dan bunda. Apa benar sih susu formula khusus ini bisa jadi jawaban ajaib buat ngejar berat badan anak yang serat naiknya? Biar jawabannya jelas dan nggak setengah-setengah, kita akan bahas 5 poin penting ini. Pertama, kita pahami dulu akarnya, yaitu kekhawatiran soal berat badan itu sendiri. Terus kita lihat gimana peran susu tinggi kalori. Setelah itu, kita bedah nih ragam susu yang ada di pasaran, biar nggak bingung. Poin keempat, dan ini yang paling penting, kenapa harus selalu di bawah pengawasan dokter? Dan terakhir, kita kembali ke dasarnya. Nutrisi seimbang itu tetap kuncinya. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Mari kita kenalan dulu sama istilah medis yang kadang kedengarannya agak menakutkan, yaitu gagal tumbuh. Oke, istilahnya adalah gagal tumbuh atau kalau dalam bahasa Inggris, failure to thrive. Dengar namanya serem ya, tapi tenang dulu ayah bunda. Sederhananya, ini tuh cuma istilah untuk kondisi di mana berat badan si kecil naiknya nggak konsisten, nggak sesuai sama grafik pertumbuhan yang seharusnya. Anggap aja ini kayak lampu kuning. Bukan lampu merah loh ya. Ini cuma sinyal buat kita, orang tua dan dokter, untuk berhenti sejenak dan cari tahu lebih dalam. Ada apa ya? Nah, ini dia poin yang krusial banget. Seringkali orang tua langsung khawatir jangan-jangan ada penyakit serius. Padahal faktanya sekitar 90% kasus gagal tumbuh itu penyebabnya sederhana. Asupan kalori yang masuk itu kurang. Tapi tentu kita nggak boleh anggap enteng ya, karena sisanya bisa jadi disebabkan oleh kondisi-kondisi medis lain yang memang butuh penanganan khusus. Karena masalah utamanya seringkali kalori, hal ini akhirnya membawa kita ke solusi yang paling sering dipertimbangkan, susu formula tinggi kalori. Coba bayangin gini, susu formula biasa itu kalorinya mungkin sekitar 60-70 kilokalori per 100 ml. Nah, formula khusus seperti SGM Gen Optigro ini, dia didesain padat kalori bisa sampai 100 kilokalori di takaran yang sama. Tujuannya apa? Jelas untuk jadi booster energi buat anak yang mungkin makannya sedikit atau susah makan dalam porsi besar. Jadi, tolong dipahami betul ya, susu ini posisinya adalah sebagai intervensi nutrisi. Tujuannya itu bukan buat menggantikan makanan utama, tapi sebagai alat bantu yang sangat spesifik buat anak-anak yang beresiko gizi kurang, supaya mereka bisa ngejar ketertinggalan dan kembali ke jalur pertumbuhan yang ideal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali bikin bingung. Di pasaran itu kan banyak banget pilihan susu ya. Jadi, apa sih bedanya satu sama lain? Ini yang harus kita garis bawahi. Nggak semua susu yang katanya bisa nambah berat badan itu sama. Sama sekali nggak bisa dipukul rata karena fungsi dan peruntukannya itu beda-beda banget. Nah, tabel ini kuncinya biar nggak salah kaprah. Coba kita lihat. Di level paling dasar ada susu pertumbuhan biasa. Ini untuk dukungan nutrisi umum, biasanya nggak perlu resep. Naik satu tingkat ada formula tinggi kalori. Nah, ini statusnya udah disarankan pengawasan dokter. Di atasnya lagi ada susu untuk alergi. Ini jelas harus pakai resep. Dan di puncak piramida ada yang namanya pangan medis khusus. Ini saya tegaskan ya, ini bukan susu biasa lagi. Ini adalah terapi medis. Penggunaannya itu wajib, hukumnya di bawah pengawasan dokter. Khusus untuk anak alergi susu sapi, pilihannya lebih spesifik lagi. Ada yang basisnya dari soya atau kedelai, ada juga yang namanya formula hidrolisat ekstensif. Bayangin aja protein susu sapi itu kayak rantai kalung yang panjang. Nah, di formula ini rantainya itu udah dipotong-potong jadi pendek banget, biar nggak memicu alergi. Bahkan ada formula asam amino. Ini rantai kalung tadi udah dipecah sampai jadi manik-maniknya satu persatu. Ini bentuk protein paling sederhana untuk kasus alergi yang super berat. Dan semua penjelasan tadi membawa kita ke pesan yang paling penting dari semua pembahasan kita kali ini. Ayah bunda harus bisa membedakan dua hal ini. Di satu sisi, ada susu pertumbuhan biasa yang dijual bebas. Di sisi lain, ada kategori produk yang oleh BPOM disebut sebagai PKGK, pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Tolong diingat singkatannya, PKGK. Ini adalah produk medis. Anggap saja ini seperti obat yang harus pakai resep, bukan sekedar suplemen atau vitamin. Kalimat peringatan ini saya kutip langsung dari kemasan produknya loh ya. Ini bukan cuma saran atau anjuran, tapi ini adalah syarat mutlak, wajib hukumnya, demi keamanan dan ketepatan penggunaan.
Sebagai gambaran, di rumah sakit, untuk kasus gizi buruk yang berat, kami para dokter itu menggunakan terapi yang lebih intensif lagi seperti F100 atau RUTF. Ini bahkan bukan susu lagi, tapi makanan terapi yang sangat khusus. Ini bukti nyata kalau masalah berat badan yang serius, itu butuh penanganan medis yang serius juga, bukan dengan coba-coba produk sendiri di rumah. Jadi setelah semua penjelasan teknis tadi, apa dong kesimpulan praktisnya buat ayah dan bunda? Yuk kita rangkum. Ingat baik-baik ya, susu formula khusus ini perannya adalah sebagai alat bantu. Dia bukan solusi satu-satunya, apalagi peluru ajaib. Jadi, ini dia langkah-langkah yang benar. Pertama, pantau selalu pertumbuhan si kecil pakai kurva pertumbuhan. Jangan pakai ilmu kira-kira. Kedua, jadilah detektif di rumah. Kenali pola makannya, apa ada masalah. Ketiga, dan ini saya nggak akan bosan-bosannya mengingatkan, konsultasi dulu dengan dokter sebelum memutuskan membeli susu khusus apapun. Dan yang keempat, kembali ke akarnya. Nggak ada yang bisa menggantikan makanan keluarga yang utuh, beragam, dan bergizi seimbang. Sebagai penutup, saya mau kasih ayah bunda sebuah pemikiran. Mungkin sudah saatnya kita mengubah fokus pertanyaan kita. Bukan lagi di mana ya cara naikin berat badan anak, tapi coba kita ganti jadi bagaimana ya caranya kita memastikan nutrisi si kecil itu benar-benar seimbang, bukan cuma sekedar cukup? Karena jawaban dari pertanyaan kedua itulah yang akan membangun fondasi kesehatan jangka panjang untuk anak kita semua.